Halo, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Bicara tentang sepak bola selama 1 jam. Kita live dan juga kita hadir di channel YouTube kita Nusantara TV untuk program Sportcast. Tetap bersama saya Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Ya. Kelihatannya agak kurang bugar ya Bung ya? Enggak, karena mungkin dingin cuaca kan. Oh Lagi hujan iya, ini. Iya. Kita hari ini kedatangan tamu juga Bung. Seperti biasa Nusantara TV atau Sportcast kita menghadirkan tamu mantan pemain bola, pelatih atau apapun. Sehingga diskusi kita benar-benar warna sepak bolanya terasa gitu kan ya. Telah hadir di studio kami Sahrar Ginanjar. Panggilannya enaknya apa nih Bung? Sahar ya. Jangan gahar. Sahar. Selamat datang di studio Nusantara TV Bung Sahar. Sunda asli nih, Sunda asli. Orang Purwakarta. Kiper. Bekas kiper Persija juga ya. Iya. Oke. Borneo. Borneo Juga. Jadi jam terbang cukup tinggi nih Bung. Terakhir apa? Kalteng. Kalteng. Terakhir di Kalteng. Oke. Kita masih bicara mengenai U20 lah ya. Karena yang paling hits sekarang U20 Bung Roban. Iya, mumpung karena lagi bertanding ada 4 tim kan termasuk Indonesia. Iya. Jordania, ada Syria dan India. Betul. Mandiri U20 Challenge Series. Iya. Main di Gelora Delta Sidoarjo. Betul. Nah, Nah Bung Ropan, Anda mengamati ini, menonton ini, mungkin melihat highlightnya paling tidak dari, mungkin juga sudah mengikuti perjalanan U20 di TC. Mereka berangkat kemana, mereka berlatih di mana, dan sekarang mereka tampil. Kesan Bung Ropan apa? Ya sebenarnya kan saya berharap ketika mereka TC yang jangka panjang, karena banyak bukan saja di dalam negeri mereka TC, mereka keluar ya. Betul. Udah banyak lah ke Jepang, mana di Turki, dan mestinya kan dengan TC lama ini Indra Safri sudah punya kerangka tim yang bagus, yang dia bisa lihat. Jadi tidak perlu lagi untuk mau bicara soal fisik, bicara soal teknik, maksudnya di depan kita kalah lawan ini pada saat kita kalah lawan Jordania dan Suriah kan mencari, karena sudah cukup lama. TC sekarang aja untuk menghadapi Piala Asia di Cina nantinya 12 Februari sampai 1 Maret yang akan datang, itu sudah selesai, sudah 1 bulan lebih. Udah TC. Nah, kemudian kita kalah dan tidak bisa membuat gol, sebiji gol pun tidak bisa membuat dalam 2 pertandingan. Mestinya saya berharap waktu pertandingan pertama peluang itu ada ketika kita kalah 1-0 dari Yordania kan. Ya paling tidak imbang lah ketika ada penalti dari Welber Yardim yang gagal itu. Ya dan kita banyak serangan, banyak peluang juga. Waktu lawan Yordania. Ya saya berharap itu bisa imbang. Kalau imbang kan lebih enak. Anak-anak lebih pede juga melangkah pertandingan berikut. Karena Suriah ini kan tim yang bagus. Betul. Tim yang sebelum datang ke kita di Jawa Timur dan mereka masih menang juara bertahan U20 Uzbekistan 0-0. Luar biasa itu. Uzbek itu juara bertahan U20 Asia. Satu grup dengan kita nantinya di grup C. Akan bertanding di Cina di Shenzhen. Ya kan itu ada Iran, ada Yaman. Nah, Suriah itu bisa menang. Berarti Suriah ini kan tim kuat. Dan secara level lebih tinggi dari Yordania, Boy. Iya. Kalau bisa lihat. Ya sayang kita kalah lawan Jordania. Tidak mampu bisa memanfaatkan setiap kesempatan di depan gawang. Ya untuk bisa menjadikan gol. Ya finishing yang menjadi masalah ketika itu. Nah saat kita kalah lawan Jordania, saya pikir akan berat untuk menang melawan Suriah. Dan memang terjadi kenyataan. Suriah menang dengan 2-0. Mereka unggul dari segalanya lawan kita. Ball position mereka unggul. Dari segi peluang kan, Anda bisa lihat. Mungkin saja bisa lebih dari itu gol yang mereka dapat. Kalau seharusnya bisa lebih dari. Iya kan, banyak peluang mereka dapat depan gawang kita. Ya untung aja kita punya ada penjaga gawang Ikram yang oke lah ya. Tapi pertahanan saya menyoroti memang kurang, koordinasinya kurang bagus di belakang. Karena banyak peluang dari Suriah yang hampir nyaris mereka bisa mencetak gol lebih dari 2. Jadi itu menjadi PR mungkin bagi Indra Safri, evaluasi dari tim kepelatihan untuk menatap yang paling penting kan di Shenzhen. Itu yang ditunggu. Kalau ini bolehlah orang bisa katakan untuk Indra Safri ini uji coba, walaupun ini mandiri challenge. Tapi dianggap uji coba lah ini ya. Karena kenapa memilih Jordania? Karena satu tipikal cara bermain yang sama dengan Iran yang kita akan tampil pertama. Ya. Kenapa pilih Suriah? Karena Suriah itu bermain dengan Uzbek kan? 0-0. Jadi mungkin tipenya sama jadi dipilih. Pertandingan kedua kita lawan Uzbek. Ya oke lah, bagus untuk bisa mencari lawan yang sudah benar kalau bisa melihat dari cara lawan. Jadi bukan lawan-lawan yang cangannya di bawah itulah. Jadi bagus. Coba mungkin ya ini PR berat. Tidak mungkin dalam waktu seminggu ke depan atau 2 minggu lagi ke depan. Besok kan tanggal 31 ini mereka akan balik.
Iya. Untuk sampai tanggal 8 berangkat ke Cina. Apakah terkejar dengan catatan-catatan yang misalnya fisik? Nggak mungkin lagi untuk meningkatkan fisik dalam 1 minggu ke depan atau 8 Iya, hari iya, ke depan. iya, iya, iya. Jadi itu pelajaran penting yang didapat dari pertandingan melawan Yordania dan Suriah. Nggak gampang itu. Ya koordinasi di belakang, ya kemudian kita banyak hilang bola. Ya. Transisi permainan dari menyerang ke bertahan ke menyerang juga tidak terlihat. Ya. Dan pasti Indra Safri juga kecewa. 2 pertandingan tidak bisa membuat gol. Melawan bagaimana kita berharap di Cina nantinya. Dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang mengalahkan kita. Iya. Yordania dan Suriah itu masih kalah dibandingkan dengan Iran dan Uzbek. Iya. Secara peringkat mereka kalah di bawah. Nah bagaimana kita kalah aja sama 2 ini kemudian kita berharap untuk bisa menang melawan 2 itu. Itu kan jadi pertanyaan besar. Kalau mau lihat cara bermain seperti kemarin. Itu menjadi, karena di sana kan beda level. Iya. Iran, ya secara kualitas permainan kan tim junior dan di Asia tahu sendiri Iran. Coba kita tanya ke Bung Asar ini kan. Dalam waktu sepekan setelah kita kalah, ya kan, dari Suriah dan Yordania, cukupkah waktu sepekan buat pemain recovery mental loh ya? Iya. Kebobolan 3 gol, tidak menang di depan pendukung sendiri, lalu banyak sorotan teknis masih banyak salah, umpan juga. Sepekan loh, sebagai pemain gimana lihatnya? Bila berbicara saya sebagai pengalaman saya sebagai pemain ya, Bang Boy, dalam sepekan untuk recovery kalau kondisi cukup. Tapi untuk masalah mentalitas itu kembali lagi terhadap di mana pelatih bisa membawakan situasi itu kepada pemain untuk bisa bangkit. Tidak hanya asal menang, Betul. tapi yang tadi Bung Ropan bilang organisasi permainan, koordinasi, tidak ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh para pemain. Nah, waktu seminggu itu kira-kira pengalaman Bung lah, pemain biasanya pelatih melakukan apa untuk memperbaiki mental loh, mental. Memperbaiki mental ya biasanya dia akan lebih ke pendekatan ke pemain. Pendekatan pemain. Ya, pendekatan pemain itu Oke. pasti. Siapa yang misalkan di suatu pertandingan itu dia melakukan banyak kesalahan pribadi, kesalahan individu, dia akan panggil pemain itu. Dan biasanya akan dilakukan analis pertandingan. Pemain itu akan disuruh menonton pertandingan sebelumnya. Kalian bisa menonton ini mana yang salah, nanti dia kasih biasanya lingkaran posisi kamu seperti ini, harusnya seperti ini, organisasi pertahanannya harus seperti ini, seorang penjaga gawang harus memberikan komunikasi yang baik terhadap 4 pemain di belakang. Biasanya itu akan selalu ditunjukkan oleh si pelatih dalam hal teknik itu. Masalah mental itu kembali lagi bagaimana si pelatih bisa membawakan pendekatan ke pemain itu akan tujuan untuk nanti turnamen itu. Tugas bagi Indra Safri adalah bagaimana dia melihat mengevaluasi 2 hasil itu. Jangan dengan India, 2 hasil kekalahan dari Yordania dan Suriah. Itu kan yang paling. India kan tidak ikut di Piala Asia. Ya, Yang ikut di Piala Asia Suriah dan Yordania. Ya. Yang hadir, India enggak. Jadi itu yang dia mesti lihat, enggak usah. Jadi lupakan India itu. Gitu. Dia melihat itu dan kemudian memotivasi pemain-pemain itu. Ya, memberikan semangat. Ya, bahwa ini uji coba semua akan lebih baik ketika menghadapi Iran. Yang menentukan adalah pertandingan lawan Iran, pertandingan pertama. Itu kalau kita bisa menang, misalnya menang di sana, itu anak-anak lebih pede lagi untuk bisa bertarung dengan Uzbek. Ya. Iya kan? Tapi kalau kita kalah, pasti berat. Itu beban masuk lapangan untuk menghadapi Uzbek. Mereka juara bertahan kok. Gimana? Melawan juara bertahan loh, nggak gampang. Gitu. Di saat posisi masuk lapangan dengan kalah lawan Iran. Iya. Susah. Kecuali Anda melawan dengan Yaman, mungkin masih bisa. Tapi yang Anda lawan adalah juara bertahan. Dengan postur tubuh yang jauh lebih tinggi dari kita. Besar Uzbek. Secara mental mereka kuat. Dan kemudian mereka punya fisik yang bagus. Organisasi permainan yang baik. Mereka sudah biasa bermain dengan Jepang. Bermain dengan Korea. Bermain juga dengan Iran. Jadi mereka. Dan pasti mereka akan pukul Yaman. Uzbek kan main lawan Yaman, kita lawan Iran. Dan Uzbek menang lawan Yaman, mereka lebih pede lagi. Karena mereka menang lawan Indonesia, mereka pasti lolos. 2 Dua kali menang. Ya. Gitu masalahnya. Jadi kita beban. Tapi kalau kita paling tidak imbang saja melawan Iran, untuk pertandingan berikut anak-anak lebih kuat. Kita imbang nih. Ya. Artinya kita boleh, nggak usah berharap menang lah melawan Uzbek. Kita tahan aja. Dia draw lagi 2 kali tidak.
ambil di Di Yaman. Di Yaman. 5 poin kan ada hitung-hitungan di sana. Iya. Itu kan bisa hitung-hitungan yang bisa dilakukan. Tapi kan berat untuk bisa mencapai ke situ kan Wow. berat. 2 laga pertama kalau melihat kita kalah melawan Jordan, kalah melawan Suriah dengan melihat kekuatan dari Iran dan kekuatan dari Uzbek, ragu bos. Wajar banyak orang yang cemas ini. Ya, Iya. ketika apakah kita bisa mendapatkan, kan ini kita punya target lolos. Iya. Lolos bukan lolos hanya ke fase berikut, lolos sampai ke semifinal. Kenapa sampai lolos ke semifinal? Karena kita mengejar Karena kita mengejar di 2025 di Chili. Piala Dunia. Piala Dunia U20 di Chili. Jadi untuk tidak gampang masuk 4 besar, Anda mesti melewati fase-fase yang Iya. krusial di situ. Sistem gugur masuk di 8 besar, aduh susah. Itu berat. Ini dulu di grup ini, grup keras ini yang harus kita lewati. Yang saya bilang tadi kan, yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan Yordania, lebih bagus dibandingkan dengan Suriah. Ya. Nah, apakah kita bisa menang? Itu kan menjadi tanda tanya. Jadi ya kalau netizen yang mengatakan bahwa mereka nggak yakin, Nggak yakin. kelihatan bahwa mereka sudah tahu. Lain halnya kita ketemu Lebanon, ya kan, tim-tim lain. Tapi 2 tim yang punya kekuatan yang terbaik di Asia. Secara peringkat dari junior dan senior mereka kuat di Asia. Ya kan, kalau kita ketemu Kuwait misalnya, Iya. Oman masih mungkin, ini Iran sama Uzbek. Iran. Iran dan Uzbek mau. Tapi tetap kita harus optimis. Apapun itu, kita berharap bahwa mereka akan lebih bagus. Iya. Mungkin siapa tahu 2 pertandingan ini akan ada perbaikan dan mereka akan lebih baik menghadapi Iran. Kita tetap harus bisa memotivasi, memberikan dukungan, ya. Betul. Ya, gitu. Nah, dari Coach Indra kan berusaha untuk melakukan variasi skema pemain semua. Ya pasti. Tapi penjaga gawang nggak diganti, Bung. Tetap Ikram ya. Tetap Aldi Ikram. Fari. Iya. Ya kan? Ada kepercayaan khusus yang diberikan oleh Coach Indra kepada Ikram ini. Kalau Bung Ansar sebagai kan kiper, mantan kiper, melihat 2 pertandingan Yordania dan Suriah, terutama Suriah 24 shot on goal. Akhirnya kebobolan 2 kan. Ya kan? Melihat penampilan Ikram yang ya oke lah. Gimana menurut Anda? Dari pesaingnya dia di timnas, menurut saya ya memang Ikram ini kiper yang bisa disebut lebih matang daripada kiper yang lain. Dan kiper itu posisinya sangat vital, Bang. Ya. Vital sekali. Jadi tidak bisa seorang pelatih untuk mencoba-coba selain diuji coba. Oke. Menurut saya. Dan saya pun mengalami hal itu kan, pelatih selalu. Jadi pilihan Iya. Coach Indra untuk menempatkan Ikram terus di 2 pertandingan awal itu adalah keputusan yang tepat ya. Tepat menurut saya, karena tidak mudah dan tidak gampang seorang pelatih itu menentukan seorang penjaga gawang untuk di starting line. Alright, oke. Betul gitu. Pengalaman juga berbicara, walaupun di usia 20 itu pengalaman bila disandingkan sama senior ya berbeda jauh, tapi dalam usianya dia harus yang memang butuh pengalaman di setiap pertandingan. Ya kemarin dia diserang habis-habisan Ya. gitu. Lawan Suriah kan ya. Dia Dia berapa berjibaku kali save, melakukan save kan ya kan. Kita melihat kepercayaan diri dia yang bagus ya. Oke, kita akan bicara tentang Ikram lagi setelah pariwara berikut ini. Bung Ropan, Ya. kita tetap di Sportcast Nusantara TV.